Raden Wijaya atau Dyah Wijaya adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293-1309, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana, atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Menurut Nagarakretagama, Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembutal, cucu Mahisa Campaka atau Narasinghamurti. Kakeknya ini adalah anak dari Mahisa Wongateleng, putra dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Ken Angrok atau Sri Rangga Rajasa adalah pendiri dinasti Rajasa yang kemudian menurunkan Raja-Raja Singhasari dan Majapahit. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Raden Wijaya. Dari genealoginya, Wijaya juga merupakan keponakan Kertanagara, adapun Kertanagara adalah keturunan dari Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. 2. Menurut Prasasti Kudadu, 1294, tertulis bahwasanya Lembutal, ayah Raden Wijaya, adalah anak Narasinghamurti. Menurut Prasasti Balawi, 1305, Prasasti Sukamerta, 1296, dan Kakawin Nagarakretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, raja terakhir kerajaan Singhasari, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Dengan Tribuaneswari, Wijaya mempunyai seorang putra bernama Jayanagara. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh 2 putri. Putri sulung bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi. Putri bungsu bernama Raja Dewi Maharajasa. Menurut Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singhasari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanagara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singhasari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanagara. Menyadari hal itu, Dyah Wijaya melarikan diri, berlindung ke terung di sebelah utara Singhasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia kemudian pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Songenep, nama lama Sumenep, penasihat Raja Kertanegara yang merupakan murid dari Mahisa Campaka, Narasinghamurti, kakek Dyah Wijaya. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi 2 untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jumbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep yang dipimpin oleh anaknya, Ranggalawe, untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang yang dipimpin Ike Mese, Kau Sing dan Shihpi mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanagara, karena pada tahun 1289 Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Han Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ike Mese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Wangsa Rajasa di Jawa dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ike Mese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol, Majapahit dan Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya kalah dan ditawan bersama putranya Ardaraja dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya.
Ike Mese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Canggu, Majapahit, Wijaya dan pasukannya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Pada 19 April 1293, Raden Wijaya memimpin pasukannya menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha diserbu oleh pasukan Majapahit. Setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya, Ike Mese memutuskan mundur. Sisa pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa pada 24 April 1293. Kemudian Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Menurut Kidung Harsa Wijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan 12 November 1293. Dalam memerintah Majapahit, Raden Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai pasangguhan, Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit, Lembusora sebagai Patih Daha. Pada tahun 1294 Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu di wilayah Gunung Butak yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Raden Wijaya juga membentuk Dharma Putra, pasukan elit yang beranggotakan 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Pada tahun 1295, Raden Wijaya mengangkat anaknya, Jayanegara, sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha. Pemerintahannya diwakili oleh Lembusora yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patih Daha. Pada tahun 1295 seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ranggalawe untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih, dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Setelah Ranggalawe tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pasangguhan. Ia menagih janji Wijaya tentang pembagian wilayah kerajaan. Wijaya mengabulkannya. Maka, sejak saat itu, wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 2, di mana Majapahit sebelah barat dikuasai oleh Wijaya dan di timur dikuasai oleh Wiraraja dengan ibu kota di Lamajang, nama Lama Lumajang. 1300 terjadi peristiwa pembunuhan Lembusora, paman Ranggalawe. Pada saat pemberontakan Ranggalawe, Lembusora berada di pihak Majapahit. Namun, pada pertempuran Tambak Beras ketika Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Sora yang merupakan paman Ranggalawe merasa tidak tahan, kemudian berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa terbunuhnya Kebo Anabrang dijadikan alasan oleh Mahapati untuk menghasut Nambi, bahwa Lembusora akan memberontak terhadap Majapahit, sehingga terjadi suasana perpecahan antara Lembusora dan Nambi. Pada puncaknya, Lembusora dan kedua kawannya, yaitu Gajah Biru dan Jurudemung tewas dibantai kelompok Nambi sewaktu dalam perjalanan menuju Istana Majapahit. Menurut Nagara Kretagama, Raden Dyah Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, ia dimakamkan di Antapura dan dicandikan di Simping, Blitar, sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberi like jika kalian menyukai konten ini, dan tinggalkan komentar di bawah tentang topik yang ingin kalian lihat di video berikutnya. Kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.